Teman-teman, selamat pagi. Kita ketemu lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Terima kasih buat teman-teman di suasana masih Lebaran ya, masih suasana Idul Fitri. Kita selalu saling mengingatkan, apalagi di saat di dalam perjalanan, untuk selalu waspada dan berhati-hati. Baik teman-teman, saya mau membeberkan ketika saya menaikkan satu tema, yaitu Bapak Anak Sama Saja. Ternyata sambutan interaksi teman-teman sangat luar biasa. Satu demi satu komentarnya membangun serta menguatkan saya untuk jauh lebih masuk ke dalam perihal tentang mengungkapkan kebenaran. Karena di sini kita berusaha bagaimana supaya hal-hal yang dikemas, kebohongan yang dikemas, yang bentuknya rapi, harus kita buka. Mengingat banyaknya atau jumlah penduduk Indonesia sudah tercederai. Seperti apa yang dirilis oleh OCCRP. Cukuplah. Apa kita tidak malu? Untuk itu buat teman-teman yang sudah berkomentar ya, bisa dilihat di sini. Terima kasih buat teman-teman. Satu persatu saya tampilkan. Begitu juga nanti di konten berikutnya saya juga akan tampilkan. Oke teman-teman, kita intro dulu. Sebentar. Baik, setelah tadi kita baca ya, sudah ya teman-teman kita yang sudah berikan komentar. Nanti saya baca juga setiap edisi saya akan, sebelum masuk, saya akan buat untuk membacakan mereka yang memberikan komentar terhadap konten setiap tema saya. Teman-teman, seperti tadi saya sampaikan, ada data terbaru, info terbaru untuk ijazah palsu. Ayo kita lihat videonya. Jangan di-scroll ya, janji. Oke, sebentar. Saya akan menganalisis foto ini dengan pendekatan forensik wajah untuk menentukan apakah Jokowi ada dalam foto tersebut. Sebagai langkah awal, saya akan mempertimbangkan karakteristik wajah Jokowi berdasarkan pengetahuan saya tentang fitur wajahnya. Ya, kan banyak memori yang sudah via cloud dan lain sebagainya, itu foto Jokowi sudah banyak ya kan. Nah, pertama, karakteristik wajah Jokowi. Bentuk wajah oval dengan rahang yang tidak terlalu menonjol, mata sedikit sipit dengan kelopak mata yang khas, hidung sedang dengan bentuk yang agak lebar di bagian bawah, mulut bibir tipis dengan senyuman yang sering terlihat sederhana, rambut lurus, biasanya disisir rapi dan seringkali pendek. Karakteristik lain ya, kulit sawo matang, alis yang tidak terlalu tebal, dan ekspresi wajah yang seringkali tenang atau ramah. Nah, kemudian data tentang Jokowi itu ditampilkan. Lahir 21 Juni 1961. Nah, terus kemudian langkah kedua adalah menganalisis foto ya. Foto ini tampak seperti foto kelulusan ya, yang ditunjukkan itu, yang foto yang terkenal itu pemirsa, dengan semua orang mengenakan toga dan medali kelulusan. Kualitas foto menunjukkan gaya lama, mungkin dari tahun 1980-an sampai 90-an, dengan warna yang agak pudar dan pencahayaan yang khas untuk foto studio pada masa itu. Saya akan memeriksa setiap wajah dalam foto untuk mencari kemiripan dengan Jokowi. Nah, ini dianalisis pemirsa, wajahnya satu persatu. Analisis wajah satu persatu ya. Baris depan yang duduk, orang paling kiri itu adalah wanita. Wajahnya jelas berbeda, tidak ada kemiripan dengan Jokowi. Orang kedua dari kiri juga wanita, juga tidak ada kesamaan. Orang ketiga dari kiri, pria, berkacamata, bentuk wajahnya lebih bulat, hidung lebih kecil, dan ada kacamata. Jokowi tidak dikenal menggunakan kacamata pada usia muda. Saya ulangi ya, Jokowi tidak dikenal menggunakan kacamata pada usia muda. Bentuk wajah ini tidak cocok. Orang keempat dari kiri, wanita, jelas bukan Jokowi. Kemudian baris ke tengah berdiri ya,
Orang paling kiri, pria, wajahnya memiliki rahang yang lebih besar. Tidak ada kesamaan yang jelas. Orang kedua dari kiri, pria, bentuk wajah lebih panjang, hidung lebih mancung, dan alias lebih tebal. Tidak cocok, ya kan? Orang ketiga dari kiri, pria, wajahnya agak mirip dari segi bentuk oval, tetapi hidung dan mata tidak sesuai. Jokowi memiliki mata yang lebih sipit, sedang orang ini matanya lebih terbuka. Orang keempat dari kiri, berkacamata, bentuk wajah lebih bulat, tidak cocok. Orang kelima dari kiri, wajahnya memiliki rahang yang lebih tajam, ya, tidak sesuai dengan Jokowi. Baris belakang, ini 3 baris pemirsa. Wajah-wajah di baris belakang lebih sulit dijelaskan karena pencahayaan yang kurang baik dan posisi yang lebih jauh. Namun saya tidak melihat fitur yang sangat menonjol yang mirip dengan Jokowi di sini. Analisis forensik tambahan, ya. Pencahayaan dan bayangan, ya, di foto ini konsisten semua wajah, yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda manipulasi digital seperti penambahan wajah seseorang secara buatan, misalnya ditempelin atau diedit gitu kan. Kualitas foto-foto ini memiliki tekstur khas foto analog lama dengan sedikit noise dan warna yang pudar. Proporsi tubuh semua orang dalam foto ini memiliki proporsi tubuh yang sesuai dengan posisi mereka. Langkah ketiga ini kesimpulan, ya. Setelah menganalisis setiap wajah yang terlihat jelas dalam foto, saya tidak menemukan kesamaan yang cukup kuat dengan fitur wajah Jokowi. Baik, teman-teman. Jadi ini adalah sahabat kita juga ya, dari salah satu akun yang bersama-sama kita untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan foto-foto yang dirilis oleh beberapa orang. Dan melihat apa yang dikatakan sahabat kita tadi, ketika dia meminta tolong kepada sahabatnya untuk mengecek keabsahan foto tersebut sesuai tidak dengan foto aslinya Pak Jokowi. Ternyata selidik punya selidik, teman-teman, hasilnya tidak mirip dengan wajah Jokowi pada waktu dipertunjukkan atau dipertontonkan pada waktu wisuda. Aduh, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, ayo tulis dong di kolom komentar. Karena kita harus sama-sama menyuarakan ketidakbohongan ini. Seperti yang saya katakan pertama tadi, cukuplah rilis OCCRP yang membuat malu seluruh warga negara Republik Indonesia ke seluruh dunia internasional. Jadi, ini sudah terbukti foto. Dan berikutnya, kita lihat seorang respon si Hanifan ya, juga membeberkan lewat beberapa klarifikasi yang dia punya. Hehehe, ternyata lebih dahsyat lagi. Ayo kita lihat videonya teman-teman. Jangan di scroll dan jangan di skip. Sebentar. Oke pemirsa, ini ada lembar ijazah, bukan lembar ya, ijazah ya, Gajah Mada yang dikirimkan kepada saya di X. Ya, inilah tampilan, kalian lihat sendiri, inilah tampilan ijazah pada tahun 1986 ya. Ini orang tuanya katanya ya yang mengirim ini. Inilah orang tuanya lulusan sarjana kehutanan. Lihatlah fontnya ya kan, jauh sekali dari font Times New Roman. Dia lulus 4 Agustus 1986. Bentuknya pun masih seperti ini. Ya, lihat logonya pun masih sederhana, belum ada watermark logo UGM itu yang berkilau-kilau ya, cantik keemasan gitu. Coba kita perhatikan pada ijazah Joko Widodo. Wah, ini kan sudah Times New Roman. Terus di sini kita lihat situ sudah warna keemasan. Nah, ini sudah lebih modern ini logonya ini. Logo di ijazahnya Pak Joko Widodo ya, kalau ada, kalau nggak kebanjiran atau kebakaran atau yang lainnya ya. Nah, ini yang akan kita berikutnya. Nah, di sini juga tampilan fotonya yang diakui sebagai
Pak Joko Widodo ini kok kacamata. Saya juga bingung ya, waktu saya lulus 98 tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik elektro, itu semua teman-teman ya foto ya tidak ada yang berkacamata gitu loh. Jadi kenapa dia dilarang? Ya karena untuk identification. Jadi alasan ilmiah ya karena muscle dari di sekitar mata kita itu ketika dipoto itu akan ditutupi oleh baik lensa maupun frame kacamata itu. Padahal itu di sekitar mata itu penting sekali untuk identifikasi karena itu otot-otot kunci juga dalam identifikasi manusia. Makanya secara ilmiah itu memang nggak boleh gitu loh. Karena di sekitar mata itu adalah banyak titik-titik kunci yang bisa dipakai untuk menentukan atau mengidentifikasi orang tersebut. Nah, herannya pada tahun 1985 kok ini boleh ya? Saya bingung. Pada saat 1998 saja saya lulus, itu ketat sekali gitu, ketat sekali. Tidak ada yang berkacamata, ya harus dilepas gitu. Nah, saya mempertanyakan, kita memerlukan dokumen resmi UGM, kapan dimulai dibolehkannya foto ijazah ya menggunakan kacamata. Ini penting ini. Ya, kalau kita sudah dapatkan dokumen resmi dari UGM, saya cari-cari tidak ada, yang sudah tahun 2020-an ya. Kalau ini ada, maka ini pasti palsu. Bagaimana teman-teman? Setelah melihat komentar dari Rismon Sianipar ini, ya dengan detail dia menyatakan dan mengorek informasi dari UGM untuk mencari tahu apakah betul juga ya. Saya juga jadi teringat. Coba teman-teman yang kelahiran tahun 69 lah. Pada saat itu saya berkacamata loh, SMP. Tapi saya tidak diperbolehkan untuk ijazah SMP ya. Saya tidak diperbolehkan menggunakan lensa kacamata. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Rismon. Apalagi universitas yang ternama ya, boleh dikatakan yang kita incar-incar. Begitu juga saya ya. Saya lagi memang saya dulu tertarik IPB, UI, ITB. Ya, kita hanya bisa masuk di lingkaran provinsi. Syukur. Tapi teman-teman, alih-alih mau dikatakan tidak palsu, ini sudah terbukti. Ya, jadi apa lagi coba? Apa yang kurang? Memang benar teman-teman ya. Coba kita teman-teman lah yang kelahirannya tahun 69 ke atas lah. Ini masih merasakan UMPTN ya. Saya masih merasakan. Si Penmaru saya masih merasakan. Jadi sudah terbukti. Memang itu sepakat kita menyatakan bahwasanya seperti disinyalir ijazah tersebut memang palsu. Jadi buat teman-teman di akhir penghujung konten saya ini, tetap selalu silaturahmi kita lakukan baik lewat komentar maupun lewat share, bahkan subscribe serta like. Biarlah akun ini berkembang untuk bisa menyuarakan tentang kebenaran serta suara-suara rakyat yang terzolimi. Salam Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Hidup rakyat Indonesia.